Preheat itu untuk memanaskan dua sisi yang disambung, ya. Temperaturnya, ya. Always measure temperature 2 minutes after heat removal. Always best to heat complete component rather than local is possible to avoid this. Nah, ini aplikasi preheat itu kan dilakukan supaya tidak terjadi salah satunya distorsi. Kalau ngelas itu dimensinya panjang itu dia harus kan dari sisi kiri banyak ngelas terus kalau dia panjang terus sampai sisi kanan kan akumulasi panasnya kan jadi tinggi. Itu nanti pas pas selesai kanan itu nanti so melengkung ya ada distorsi ya sehingga perlunya dilakukan preheat ya. Preheat always higher for light than bad wet due to different combined thickness and chill effect factor. Jadi preheat selalu lebih tinggi daripada sambungan fillet ya. Untuk sambungan fillet daripada sambungan eh, bad wet, sambungan tepi. Fillet itu yang gini loh. 90 derajat itu fillet. Jadi sisinya yang ini, nah ini sisinya ini yang 90 derajat. Kalau butt welding itu yang dua sisi yang disambung, nah itu ya. Kemudian nah ini preheat aplikasi ya, heating interkomponen seperti furnace. Ya, gas burner, radiant gas heater, induksi heating ini alat-alat untuk preheat. Furnace sih maksudnya nanti benda laser ini dimasukkan furnace atau dipasangi elemen listrik atau disemprot pemanas dengan gas dan seterusnya atau induksi heating. Contohnya ini ya electric heated element atau dipanasi manual seperti ini supaya tidak terjadi distorsi ya gitu. Distorsi akibat tegangan sisa atau tegangan thermal ya. Kemudian ini kontrolnya pakai termokopel. Termokopel itu untuk mengukur suhu temperatur tinggi ya, maupun pirometer apa apa ini tempel stick ya, krayon krayon ya. Nah ini solidification cracking itu apa? Ya solidification cracking itu ini ya terjadi di garis lasan ya. Nah, dari sisi seperti ini. Karena perbedaan apa? Satu adalah eh, adanya sulfur ya, sulfur ya, mengakibatkan terjadinya solidifikasi cracking ya. Nah, kemudian dari sulfur itu nanti dia mendorong kristal yang masih cair naik ke atas ya. Kemudian ikatan butir ya itu eh, tidak terjadi apa ikatan kohesi ya karena adanya sulfur itu sehingga terjadi eh, sehingga mengakibatkan eh, adanya crack ya. Ini pengaruh kandungan sulfur. Hmm. Faktornya adalah faktor terjadinya solidifikasi cracking adalah pertumbuhan butirnya yang tidak murni atau adanya kandungan sulfur, fosfor, dan karbon pada pertumbuhan butir.
kemudian jumlah tegangan itu besar, kemudian sambungan ya, desain sambungan, rancangan desain sambungan antara kedalaman dan lebar rasio. Jadi rasio antara ketebalan dan lebar ya. Karena nanti itu ketemunya ke bidang yang dipanaskan itu ya. Kemudian adanya atau terbentuknya cairan iron sulfida ya. Saat solidifying grain atau eh, berubahnya ke solid ya, budirnya ke solid. Kemudian kontraksinya, kontraksi regangannya tinggi. Ya, adanya kontraksi tegangan. Ya, kemudian high dilution process are being used. Wah, ini dilution. Kemudian dari high carbon content, nah ini terlalu tinggi carbon content-nya. Dan seterusnya ya. Nah, ini. Nah, also refer as hot cracking. Jadi solidification cracking itu juga disebut hot cracking ya. Letaknya di garis tengah sambungan las. Ya, nah seterusnya. Ah, seperti ini. Ya. Anda nanti pelajari juga yang Anda lihat nanti juga di HAS ya, head effective zone-nya itu ya nanti ya. Itu. Sodiation cracking itu seperti ini ya. Adanya iron sulfida lapisan sehingga dia memisahkan butir-butir. Contoh lagi ini ya. Nah, ini intergranular liquid film lapisan cairan antar butir. Ya. Ini wider ya. Ini deeper. Speaking bonding between the grain may be with the main question and crack is unlikely to occur. Jadi, oh jadi gini, sebisa mungkin daerah dari HAS ini juga tebal ya, untuk mengantisipasi adanya eh, solidification cracking ya dibandingkan dengan yang deep narrow ya, seperti ini. Lanjut, ini juga. Nah, semakin semakin jaraknya semakin deep dalam, dia akan eh, kemungkinan terjadinya hot cracking semakin tinggi. Makanya eh, dari sambungan kampuh V, V ya, ini kan kampuh ya, V ya, itu dilebarkan ya, gitu. Nah ini persiapan untuk mengontrol ya supaya tidak terjadinya sodium cracking, yaitu langkah pertama menghilangkan masalah-masalah yang akan eh, terjadi saat adanya proses dilution itu proses dilution ya. Jadi dilution itu kalau ini ya proses pencairan ya, sehingga merubah
rencana dan merubah apa joint design rancangan sambungan. Sebagaimana karbon itu naik, ya, kemudian rasio mangan dan sulfur itu juga naik secara eksponensial, ya, adalah satu faktor utama. Kandungan karbon, persentase karbon, ah, harusnya should be minimized. Jadi seharusnya bisa diminimalisir ya dengan pengaturan yang hati-hati ya dalam elektrode maupun saat proses pencairan ya. Ya batasannya adalah itu heat input itu karena heat itu kan settingan dari ini ya apa ampernya ya. Jadi kita kurangi ampernya supaya panasnya itu bisa lebih terkontrol. Jadi semakin tinggi ampernya itu temperatur lasan itu semakin tinggi. Sehingga kita atur ampernya atau panasnya ya. Wah, nanti untuk apa untuk mengurangi atau ya supaya kontraksinya itu rendah. Kontraksi itu kan ikatan ini ya, logam ini kalau panas kemudian kan akan saling mengikat itu kan nanti bisa kontraksi ya. Lama-lama jadi distorsi ya, kan gitu. Sehingga tadi kita harus atur panasnya supaya tidak terlalu panas sehingga dia nanti kalau terlalu panas kan nanti terlalu cair ketika solidifikasi dia nanti saling mengikat itu ketemunya melengkung kan gitu ya. Sehingga panasnya jangan berlebih. Maksudnya itu. Kemudian adanya oh ya, ini eh green and seal in any lamination and avoid further dilution. Jadi perlunya dilakukan laminasi ya, laminasi. Ya, laminasi ya tadi panasnya itu oh ya. Kemudian ketika apa tadi kontraksi itu eh, perpindahan panasnya terlalu cepat ya sehingga dia langsung mengikat gini. Nah, makanya perlu juga bahwa ketika karena itu ada perubahan suhu yang terlalu cepat, kontraksi atau distorsi itu sehingga eh, itu kan akibat tegangan termal ya. Nanti kan melengkung gini tegangan termal jadi tegangan sisa kan gitu. Maka perlu apa diatur juga pemanasannya supaya tidak apa dingin terlalu cepat sehingga perlu di apa isolasi ya perlu dilaminasi itu untuk supaya tidak terjadi perubahan suhu terlalu cepat ya itu untuk mengurangi adanya distorsi dan sebagainya. Nah, kemudian menambah apa mangan ya pada elektroda itu ada kandungan mangan supaya apa untuk mengisi ya mengisi ini ya, mengisi intergranulernya ya ditambahi mangan ya ditambahi mangan di elektroda oke
Oke. Nah, ini application pencegahan untuk mengon- mengatur adanya certification cracking ya. Gunakan mangan tinggi dan kandungan low carbon, content filler. Jadi elektrodanya itu mempunyai kandungan mangan yang tinggi, karbonnya yang rendah. Minimize ya, kurangi, minimalisir adanya tegangan yang berlebih ya saat penyambungan pengelasan. Gunakan ya bahan atau logam dasar metal yang berkualitas tinggi. Jadi kalau bisa Anda ngelas, ngelasnya itu bahannya itu yang berkualitas ya. Yang disebut berkualitas salah satunya adalah apa? Kandungan fosfor dan sulfurnya rendah atau mungkin tidak ada. Kemudian persiapan penyambungan itu persiapannya adalah dibersihkan dari kontaminan, minyak, gemuk, cat, dan lainnya yang mengandung apa sulfur ya. Jadi ketika Anda ngelas itu dibersihkan dulu apa parent metal atau base metalnya dari kotoran oli, gemuk, cat, ya kalau cat ya dilepas dulu ya dan kandungan sulfur ya. Kemudian rancang penyambungannya itu Anda pilih dengan memperhatikan apa depth to width, jadi kedalaman dan lebar atau rasio kedalaman dan lebar seperti itu ya. Itu solidation crack. Nah ini sertifikasi cracking pada austenitic stainless steel ya. Ya biasanya itu eh, jadi certification cracking dengan apanya? Eh, jadi large grain size give rise to reduction in grain boundary area. Jadi ukuran butir yang luas itu meningkatkan reduksi atau meningkatkan pengurangan dalam daerah batas butir with high concentration impurity. Jadi ukuran butir yang ya yang besar ya, rise give rise jadi meningkatkan. Jadi gini, eh, di batas butir itu ukuran butir semakin besar itu meningkatkan ya karena ukurannya besar butir itu batas butirnya kan juga meningkat kan gitu ya. Kemudian austenik struktur austenistik ya sangat intoleran untuk kontaminan. Jadi austenitik itu sangat eh, terpengaruh dengan kontaminasi ya. Nah, koefisien thermal expansionnya tinggi ya atau koefisien thermal konduktivitasnya rendah with a resistance dosisnya sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan tegangan sisa kan gitu. Jadi karena high koefisien thermalnya tinggi maka ya akan mudah terjadi akan mudah adanya residual stress ya.
Kemudian persiapan untuk mengantisipasi keretakan seperti baja karbon dengan ekstra apa? Extra emphasis of true cleaning and high dilution control. Jadi ya untuk carbon steel, ya plain carbon steel itu harus lebih ekstra ya persiapannya dengan apa pembersihan dan kontrol high dilution. Jadi di dilution ini pencairannya ya seperti itu. Semoga bisa memberi pemahaman ya. Ada pertanyaan? Ada enggak? Materinya sudah ada ya? Dicek sudah ada ya? Nah, syukurlah Anda udah baca-baca. Oke, Anda pelajari hash, kemudian preheat, itu ya. Oh, kok preheat apa? Ya, solidification crackingnya. Dalam hal ini adalah preheat itu untuk mencegah adanya solidification cracking atau hot tears ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya kira sudah tidak ada ya. Oke, Mbak Mayang ada pertanyaan? Nggak ada ya? Untuk perwalian saya tolong teman-temannya disampaikan untuk dikumpulkan saja nanti. Jangan satu-satu ketemu saya, tapi kumpulkan saja nanti kasihkan TU, nanti minta tanda Pak Agris. Tak tanda tangani. Ya sebelum Jumatan ngomong gitu ya. Dari udah saya tak war. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya semoga Anda bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pelajari yang tadi saya sampaikan dan baca yang lainnya juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ajukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.